Welcome back, balik lagi di channel gua Zaukren. Dan ya, oke teman-teman, jadi di video kali ini gua akan ngebahas salah satu project Laskar Studio yang mati total. Nah, yang udah nggak dilanjutin lagi ya sampai detik ini. Oke guys, jadi kali ini gue bakal bahas film Nuvolian Fantasy, yaitu Minecraft Roleplay Indonesia. Nah, sebelumnya film Nuvolian Fantasy sudah upload 2 video, yaitu episode pertama dan episode kedua. Akan tetapi kelanjutan film dari Nuvolian Fantasy sekarang sudah tidak dilanjuti. Nah, buat kalian yang masih penasaran dengan kelanjutan alur cerita Nuvolian Fantasy, kali ini gue bakalan sedikit cerita tentang bagaimana kelanjutan film dari Nuvolian Fantasy versi cerita singkatnya. Sebelumnya kita udah lihat beberapa scan dari mulai episode 1 dan episode 2. Jadi buat kalian yang belum nonton atau belum tahu film Minecraft Roleplay Indonesia Nuvolian Fantasy, bisa nonton dulu videonya di channel ini sebelumnya. Di scan akhir menjelaskan Ambara dan teman-temannya tersesat di salah satu hutan dengan adanya kendala, yaitu kapal milik Ambara kehabisan bahan bakar. Singkat cerita, akhirnya mereka mendarat sementara untuk mencari bantuan. Akan tetapi Ambara memberanikan diri untuk mencari bantuan sendirian. Ambara pun akhirnya meninggalkan teman-temannya. Lalu Ambara bertemu dengan salah satu anak yang bernama Niko. Singkat cerita, Ambara dibawa pergi oleh Niko untuk bertemu dengan salah satu orang yang bernama Khan. Khan adalah paman Niko yang udah bertahun-tahun tinggal di wilayah ini. Khan sendiri mengiranya bahwa Ambara adalah anggota dari kelompokan bajak laut untuk merampas harta dari Khan tersebut. Lalu kapal yang kehabisan bahan bakar bakal ditangani oleh seorang anak yang bernama Niko. Ambara pun sedikit tidak percaya pada Niko. Singkat cerita, Khan akhirnya percaya dengan Ambara. Kemudian Niko datang bahwa kapal sudah siap untuk diterbangkan lagi. Ambara pun akhirnya merasa senang bahwa Niko dan Khan mereka adalah seorang yang baik dan tidak jahat. Ambara akhirnya berpamitan pada Niko dan Khan. Mereka melanjutkan perjalanannya untuk mendapatkan kristal tersebut. Akan tetapi, bajak laut itu kini datang lagi untuk membantai kapal Ambara dan teman-temannya. Kemudian, akhirnya Ambara lolos dari cengkraman bajak laut itu. Singkat cerita, Moes akhirnya tiba di wilayah keberadaan Ratu Lautan. Moes pun dan pengikutnya bertemu dengan Ratu Lautan. Tujuan Moes di sana untuk mengambil kristal Fury yang ada di tangan Ratu Lautan. Ratu Lautan pun tidak setuju kalau kristal tersebut berada di tangan Moes. Moes pun memaksanya untuk mengambil kristal tersebut. Akan tetapi, kristal tersebut sudah diamankan oleh Ratu Lautan. Kristal tersebut berada di tempat yang dingin, yaitu es di dalam goa yang besar. Singkat cerita, Ambara menemukan sebuah pulau yang sebelumnya belum pernah dikunjungi oleh Ambara. Sesampainya di pulau itu, Ambara dan teman-temannya disambut dengan prajurit desa yang akan menangkap Ambara dan teman-temannya. Ambara dan teman-temannya kini ditangkap dan dipenjara oleh bangsa mereka. Kemudian ada kabar buruk pada ketua desa. Salah satu anaknya hilang tenggelam di tengah-tengah laut samudra. Akan tetapi tidak ada satupun yang berani mencari keberadaan anaknya, si kepala desa, kecuali si Ambara. Ambara memberanikan diri untuk mencari putranya, kepala desa. Soalnya ini adalah jalan satu-satunya agar bisa membebaskan teman-temannya si Ambara. Singkat cerita, Ambara pun pergi mencari keberadaan putranya si kepala desa di laut samudra. Di perjalanan, Ambara mencari anak yang hilang. Ambara pun dikejutkan dengan kastil yang besar yang ada di dasar laut. Kastil atau kerajaan tersebut adalah tempat keberadaan Ratu Lautan. Ambara pun akhirnya menuju ke tempat keberadaan Ratu Lautan. Sesampainya di sana, Ambara terkejut melihat Ratu Lautan yang sedang disegel. Ambara pun teringat Ratu Lautan inikah yang dimaksud cerita legenda oleh sang ayahnya. Akhirnya Ambara pun melepas segelan yang ada di Ratu Lautan. Ratu Lautan itu bertanya panjang lebar bahwa ini semua adalah ulah dari Moes. Singkat cerita, Ambara pun berhasil menemukan putranya dari kepala desa. Akhirnya teman-teman Ambara yang bernama Rais dan Leo dibebaskan dari penjara itu. Lalu kemudian Ambara bergegas pergi menuju tempat es yang disitunya terdapat keberadaan kristal Fury tersebut. Sebelumnya Ambara meminta izin pada Ratu Lautan bahwa
Niat baik Ambara adalah membantu dunia agar kristal itu tidak berada di tangan kejahatan seperti Moes. Sesampainya di tempat, Ambara melihat bukit es atau goa yang sangat besar, yang di dalamnya terdapat kristal Fury berada. Akan tetapi kini ada yang menghalanginya, yaitu Moes. Kristal tersebut pun sudah duluan diambil oleh Moes dan pengikutnya. Moes akhirnya melanjutkan aksinya untuk merubah kristal Fury tersebut menjadi kristal kegelapan. Teman-teman Ambara pun akhirnya percaya dengan adanya legenda Moes. Singkat cerita, Ambara pun ingin menghentikan aksinya Moes. Akan tetapi, Ambara dihalangi oleh pengikut Moes. Mereka akhirnya berantem. Ambara pun tidak mau buang-buang waktu untuk menghadapi pengikut Moes. Ambara menyuruh Rais dan Leo untuk menyerang pengikut Moes. Tidak lama lagi kristal itu sedikit demi sedikit memulai berubah menjadi kristal kegelapan. Akhirnya kristal tersebut berhasil digagalkan oleh Ambara. Moes marah besar. Moes akhirnya menyerang Ambara. Namun pada saat itu Ambara lupa kalau Moes memiliki kekuatan sihir. Tak lama itu Ratu Lautan pun datang untuk membantu si Ambara. Kemudian Ambara pun dikasih kekuatan sihir oleh Ratu Lautan agar bisa mengalahkan si Moes. Singkat cerita, pengikut Moes berhasil dikalahkan oleh Rais dan Leo. Kemudian Moes berhasil dikalahkan dan tidak lupa juga untuk disegel. Cerita pun akhirnya berhenti sampai di sini. Kini kristal Fury pun berubah menjadi kristal yang sangat terang. Kegelapan pun akhirnya sudah hilang dan Ambara tidak nyangka perjalanan semua ini adalah perjalanan yang sangat tidak terbayangkan lagi. Nah guys, jadi itu adalah beberapa cerita singkatnya tentang Novelion Fantasy. Nah, jadi buat gua ini adalah salah satu cerita yang gua rangkum sedetail mungkin. Jadi buat kalian yang penasaran dengan alur cerita novel fantasi, nah jadi gue ini buat alur cerita pendeknya. Nah, jadi alasannya kenapa nggak dilanjutin roleplaynya itu ya jadi karena selama ini gue sibuk banget guys. Jadi banyak waktu yang harus gua kerjakan di dunia gua. Nah, jadi ya seperti itu dulu guys ceritanya. Dan gue juga pengen bilang gini, mohon maaf banget jika gue jarang upload selama berbulan-bulan. Nah, akhirnya gue upload dengan nge-voice over. Nah, jadi ini gue bikin videonya pakai voice over guys. Jadi kalau langsung main ke Minecraftnya itu kayak lebih ribet lagi. Oke, jadi tanpa banyak basa-basi, saya akhiri videonya sampai di sini dan terima kasih yang udah nonton sampai full, dan mohon maaf bila ada kata yang salah. Saya bener-bener minta maaf ya. Jadi ini baru pertama kali gua ngomong di rekaman lagi. Oke, see you next time. Bye.